Mengirim anak ke barak itu dangkal. Barak itu didisiplinkan tubuhnya. Kalau kita belajar teori-teori disciplinary society oleh Michel Foucault misalnya, fungsi barak militer mendisiplinkan tubuh, bukan mengajak orang berpikir itu. Apa istilahnya, Dek? The docile body. Tubuh yang didisiplinkan, yang ditekuk, dibentuk. Anak itu nakal karena kreativitasnya bertumbuh. Diperlukan pedagogi. Yang dihasilkan oleh Deddy Mulyadi ada demagogi itu. Kirim ke barak itu. Kenapa nggak Gibran dikirim ke barak? Atau ayahnya? Supaya didisiplinkan tubuhnya itu. Kan pikiran nggak bisa didisiplinkan. Sementara itu ada anak didik. Bagaimana mendisiplinkan pikiran anak didik? Justru anak didik itu diprovokasi untuk berpikir nakal. Itu formative years-nya di situ kok. Pikiran kita itu dibentuk di dalam usia 5, 7 sampai 13 tahun. Di situ kenakalan itu fungsinya kreatif. Ya tentu aja ada mak-mak yang bilang, oh bagus anak gue masukin di situ tuh. Supaya berharap setelah masuk barak langsung dilantik jadi mayor, lalu dalam 2 bulan jadi letkol. Kan ini dangkal sebetulnya. Saya nggak ada problem dengan itu, tapi metodenya itu dikonsumsi oleh publik akhirnya. Jadi kita nonton kedangkalan. Dan itu yang berlangsung di kita setiap hari. Dari zaman Pak Jokowi yang saya kritik terus. Saya nggak kritik pribadi Pak Jokowi. Saya kritik mental kita yang mengkonsumsi kedangkalan. Jokowi ngerti bahwa hanya dengan menjual kedangkalan dia bisa bertahan. Menurut apa? Lempar-lempar hadiah, BLT, gorong-gorong, segala macam tuh. Itu kan jualan kedangkalan. Hanya dalam masyarakat yang IQ-nya 78, kedangkalan itu laku. Dan kita masih di situ. Saya masih cari-cari datanya. WHO bilang, World Bank bilang, memang masih 78. Anda lihat sekarang, masih 78 IQ kita. Selama 10 tahun Pak Jokowi, 78 terus. Nyatanya yang di barak militer kemarin sudah lulus, sudah keluar. Bahkan siswamu mengaku banyak perubahan. Sangat berterima kasih atas adanya program itu. Pak Rocky aja dimasukin ke barak. Akibatnya apa? Ya kedangkalan itu laku terus. Logikanya begitu. Jadi bagaimana mungkin kita mau upload sesuatu di dalam bentuk yang visioner kalau yang dihasilkan adalah visualisasi, bukan konseptualisasi itu. Itu soalnya di situ tuh. Jadi kita mau coba lihat bahwa Mulyono, Mulyadi sama-sama beroperasi di dalam market of stupidity itu. Yang terjadi itu, faktanya ada di situ kok. Kita nggak lihat bertambah pengetahuan kita selama 10 tahun ini tentang ide itu. Jawa Barat tetap cara berpikirnya ya nggak maju-maju memang. Jawa Tengah sama aja. Artinya Indonesia nggak maju-maju, ukurannya jelas. Tidak bertambah IQ kita. Padahal itu yang diperlukan untuk compete. Duel dengan anak muda Eropa, anak muda Taiwan, segala macam. Yang kita sebut bonus demografi. Itu juga yang menyebabkan kita seolah-olah ada dalam rasa malas untuk mengkritik. Saya mengkritik terus-menerus. Tapi, ya saya bicara aja, nggak ada soal kan. Tapi, kemudian buzzer, serbu Rocky Gerung. Rocky Gerung cerewet. Rocky Gerung mulutnya nggak bisa dikendalikan. Kenapa? Karena dia jomblo. Buset. Itu kedunguannya begitu. Apa yang dilakukan saya hanyalah sebuah pencitraan. Framing dilakukan oleh media dan oleh buzzer. Pertanyaannya adalah, buzzer dan media memframing saya, itu dibayar sama siapa coba? Bayarnya pakai uang pribadi apa uang negara? Nah, saya sendiri sampai hari ini tidak menggunakan uang negara untuk kegiatan sosial kehidupan saya. Saya hanya menggunakan channel yang saya miliki, yang secara kebetulan channel ini diminati oleh masyarakat.
Tapi orang lain kan bisa jadi menggunakan kekuatan media, menggunakan kekuatan influencer, menggunakan kekuatan buzzer dengan dibiayai oleh uang negara agar dia mengalami peningkatan persepsi publik sehingga kerjanya dianggap baik. Ayo, mari kita pakai rasionalitas. Saya setiap hari bermedia sosial tanpa menggunakan uang negara. Yang lain berusaha membangun citra dengan menggunakan uang negara. Gimana cara melihatnya? Lihat aja anggaran di Dinas Informasi Komunikasinya. Berapa di setiap kabupaten kota, berapa di setiap provinsi. Itu bisa dilihat bahwa yang paling gede anggarannya pasti menggunakan anggaran itu untuk membangun citra dirinya. Itulah hal yang mesti kita pahami, dan saya secara terbuka tidak menggunakan dana negara untuk kegiatan posting-posting yang saya lakukan, karena saya menggunakan channel akun yang saya miliki tanpa menggunakan uang negara. Buat Kang Deddy Mulyadi dan para pendukungnya untuk menghadapi serangan-serangan yang sekarang semakin brutal dan gencar, bahkan sekelas Tempo dan Rocky Gerung pun sudah mulai cuap-cuap. Jawab simpel dan tegas aja sih Kang, guys. Jawab dengan, saya Deddy Mulyadi bisa jadi salah, tapi Syia belum tentu benar. Itu quotes dari Magna Kala, by the way. Nah, di tengah banyaknya persoalan bangsa ini, di tengah banyaknya pekerjaan-pekerjaan rumah negeri ini, jawabannya cuma satu aja. Jawab dengan kerja nyata. Jawab dengan solusi-solusi yang real, aksi nyata gitu. Dan ini tidak bisa diselesaikan dengan cuman cuap-cuap aja gitu. KDM King Deddy Mulyono. Makasih nih buat Bung Rocky nih udah mau merangsang otak saya untuk berpikir lebih keras lagi ya, sebagai anak muda bangsa penerus. Gue cuman penasaran aja Bung Rocky, menurut Bung Rocky itu pemimpin yang ideal itu seperti apa sih, kasih contohnya gitu loh. Nggak cuman pemimpin ideal harus gini enggak, tapi kasih contohnya siapa gitu sepanjang sejarah dunia ini. Masa nggak ada sih satupun gitu. Jadi kita bisa ngeliat gitu loh, daerah wilayah yang mereka pimpin itu semaju apa, sehebat apa gitu loh, dari segala aspek pendidikannya, aspek pangannya, dan segala aspek lah pokoknya gitu. Sedangkan kalau saya coba googling nih 10 pemimpin terhebat sepanjang sejarah, itu 3 teratasnya itu latar belakangnya militer ya. Julius Caesar militer, ya kan, Alexander the Great militer, terus Napoleon Bonaparte juga militer. Nah, Bung Rocky bilang bahwa anak-anak nakal dimasukin ke barak militer itu dangkal. Lalu bagaimana nasib 3 pemimpin terhebat dunia versi Google ini ya, bukan versi gua sih jelas Nabi Muhammad SAW gitu. Nasibnya mereka gimana nih? Berarti latar belakang mereka juga dangkal dong. Gua gak ngerti sih. Selain itu juga kita nih masyarakat yang memang secara statistik IQ-nya 70 sekian itu bisa seperti ini pun karena memang selama ini orang-orang pinter bisa aja gitu loh korupsi di atas ya. Apalagi yang punya jabatan korupsi itu, yang korupsi itu harus pinter loh. Kalau enggak mah jadinya baru sehari korupsi mungkin udah ketangkap gitu. Penjara penuh. Jadi tolonglah kasih contoh satu aja. Itulah komentar atau kritikan Bung Rocky soal barak militer yang dilaksanakan oleh Pak Deddy Mulyadi.